Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Oleh Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Diharapkan selalu anti skip dan anti download. Meskipun anti skip itu bukan suatu yang mudah. Apalagi kalau ketemu iklan panjang ya. Berikutnya, bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi engkau bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Selanjutnya lagi, atas doa-doa baik kalian semua, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk doa baiknya. Aku juga berdoa begitu kepada Gusti Allah Kamu Agung. Semoga kebaikan doamu untukku juga Gusti Allah Agung curahkan untukmu semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Ini penutup ya, seri 3. Seri ketiga, tamat. Ya. Dari sebuah tajuk mukjizat, bukti Yesus bukan Allah gitu ya. Jadi mukjizat itu justru membuktikan Yesus itu bukan Allah. Ya. Konteksnya sih sebetulnya siapa saja yang melakukan mukjizat itu bukan Allah. Cuman kan tajuk kita lagi terpusat ya, poinnya itu pada sosok pribadi Kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita panggil dengan sebutan Yesus ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, aku akan bacakan dulu sebagai apresiasiku terhadap komen yang masuk dari kalian semuanya. Pertama dari Bapak Ikhwan Tamin yang punya Tangerang ya. Pesanku, monggo Bapak silakan di-share nomor WA-nya nanti supaya teman-teman Tangerang bisa komunikasi ke jenengan. Terus nanti silahkan dibikin grupnya, atau teman-teman Tangerang bisa WA japri ke aku, nanti bisa aku bikinkan grupnya juga. Jadi nanti kalian tinggal pakai ya. Dan selanjutnya bisa Pak Ikhwan Tamin jadi adminnya. Oke. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wong tuwek. Wong tuwek tapi isik keren. Isik ganteng. Nyimak Gus, doaku panjat ke Gusti Allah yang Maha Agung, semoga keberkahan dan rahmatnya terlimpahkan untuk penggemar dan pecinta channel ini, dan semoga rizki yang berlimpah tercurahkan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin ya. Semoga doa kita bersama ya itu Gusti Allah kabulkan. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang. Kemudian Bapak Hadi Mawardi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Semoga hari Gus selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Aku setuju dengan pendapat Gus bahwa sesungguhnya mukjizat Nabi itu konkretnya adalah ajaran yang dibawanya, yakni ajaran Allah. Alasan yang paling sederhana bahwa selain ajaran yang dibawanya itu ya, goiru ya, selain di luar ajaran Allah itu, maka bisa dimasteri ya. Walau
dengan bantuan teknologi seperti pengobatan dan lain-lain. Sedangkan ajaran yang dibawa Nabi tidak bisa dimasteri. Meskipun dikumpulkan semua orang pintar dan cerdas untuk menyamai ajaran Nabi. Maka logiknya dia yang membawa ajaran Allah pastilah makhluk bukan khalik. Sekian saja Gus. Salam dari Garut, salam Islam rasional. Atur nuhun sadayana Kang atau Bapak Hadi Mawardi. Salam Isra, salam untuk semua keluarga yang ada di Garut. Kalau ingat Garut jadi ingat dodol. Dodol Garut. Subhanallah lezat ya. Iya Bapak, seperti yang aku sampaikan kemarin ya. Kita itu tidak perlu sebetulnya mukjizat. Tapi kan ini orang-orang bodoh ini masih tanya mujizat saja. Untungnya jauh-jauh hari sudah aku jelaskan dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Coba dicermati penjelasan dari Bapak kita Hadi Mawardi ini. Cerdas banget tanggapannya. Dia mengerti apa yang aku sampaikan. Kita itu tidak butuh mujizat. Ya. Mujizat itu dibutuhkan dalam situasi dan kondisional tertentu era dulu di zaman batu. Kini sudah jalan Android. Kamu masih tanya mujizat. Karena aku sudah bilang, mujizat orang-orang dulu itu maunya simplistik, sederhana banget gitu loh. Kamu ngaku utusan Allah ya, buktinya minta aku. Apa? Kasih aku tanda. Makanya kalau di kitab Perjanjian Lama itu biasanya disebut tanda-tanda. Nah, itu artinya mukjizat. Cuman kan itu sudah diterjemahkan. Ya. Itu artinya mukjizat ya. Nah, orang dulu itu kita harus maklumi kerangka berpikirnya karena pendidikannya juga situasi antropologis budaya manusia juga belum secanggih sekarang. Dia minta simpelnya saja. You jangan sembarangan ngaku-ngaku utusan Allah. Coba kasih aku buktinya. Apa? Ya dia harus bisa melakukan ya hal-hal yang mustahil bagi manusia umumnya. Maka hal-hal itu atau kemampuan itu yang mustahil dilakukan oleh manusia umumnya itu disebut mukjizat. Contohnya dalam tanda kutip nih, meskipun itu nanti diskusinya berat ya. Ini aku ikuti kerangka berpikir mainstream dulu ya. Baik di Yahudi, Nasrani dan Kristen. Kanjeng Nabi Musa atau Bapak Moses membelah laut, gitu kan? Oh laut dihajar pakai tongkat, simsalabim abrakadabra, laut terbelah. Ya. Padahal kalau kamu lihat peta itu ya, secara logik tidak mungkin lewat sana karena itu muter jauh. Dia akan kompas naik agak nyerong dikit baru sampai Palestina. Tapi ya sudahlah ya. Kamu terlalu repot nanti kalau tajak lihat peta ke sana ya. Petanya tidak mungkin Kanjeng Nabi Musa lari lewat laut itu karena jarak yang ditempuh semakin panjang. Tapi ya sudahlah. Biar aku ngikuti mainstream dulu, aku ngalah dulu ya. Oke. Berikutnya ya. Kanjeng Nabi Isa ya. Sampai sekarang kagak ada yang jawab tuh. Coba jawab. Yang Islam jawab, yang Kristen jawab. Apa gunanya tumpang tangan? Atas nama Yesus sembuh. Kalau memang itu bisa rumah sakit Sin Karolus kayak Baptis kayak Mardiwaluyo kayak sekarang, kenapa nggak ditutup saja? Bikin saja tulis atau iklan masuk ke internet, terima segala permasalahan penyakit cukup dengan tumpang tangan atas nama Yesus sembuh, kan gitu. Orang jadi percaya. Sama seperti kemarin yang aku bilang. Kenapa Yesus itu digambarkan berjalan di atas air cuman di hadapan para murid tidak dipublish? Karena itu memang bukan mukjizat. Nah, sekarang kalau kalian ngomong atas nama Yesus tumpang tangan bisa sembuh, ya coba bikin iklannya. Orang sakit bengek, paru-paru, stroke, kencing manis, kencing pahit, kencing asin, kencing sembarang kaling kencing, stroke kanan, stroke kiri, stroke berat, stroke ringan, stroke, skala jantung, skala mata, segala lumpuh, tumpangi atas nama Yesus sembuh. Tutup itu rumah sakit.
Tapi kan enggak ada. 3 episode sekarang aku ngomong itu tidak ada satupun komentar yang membantah. Paling-paling nanti ada membantah goblok. Aku pernah kedatangan misionaris diskusi sama aku. Tak ajak diskusi sama aku. Jam 5 sore sampai malam, sampai asar. Sampai Isya. Graito masih 1 tahun kalau enggak 2 tahun belum, masih kecil. Kita diskusi secara rasional apakah Yesus itu Allah manusia. Akhirnya dia mentok sampai kepalanya dipegang gini nempel tembok. Benar Pak, secara logika Yesus itu bukan Allah, tapi hati saya ini loh Pak, gitu. Namanya Iran, dia tugasnya di daerah Pasuruan sana, penginjilannya. Yang kadang-kadang ini konyol juga misionaris. Dia bilang begini, tidak Pak, kami tidak memurtadkan orang Islam, tidak. Tapi syukur sekarang orang-orang di sana sudah mengakui bahwa Yesus itu Allah. Gitu. Aku pikir, itu sedeng apa gila? Dia bilang tidak memurtadkan orang Islam, tapi orang di sana sudah mengakui Yesus itu Allah. Akhirnya aku ajak diskusi 4 mata. Yang awalnya dia sebetulnya datang itu mau tak suruh benerin komputerku, CPU. Pada waktu itu laptop masih orang kaya-kaya aja yang punya. Orang masih zamannya Pentium kok. CPU ku itu hasil dari bikin buku terus dikasih hadiah itu Pentium 3. Masih ingat aku. Monitornya masih gede-gede itu. Kan aku pernah ceritakan, ketemu di toko komputer. Aku bilang keluhanku, dia denger. Dia, ya sudah, kalau bisa bantu, tolong dibantu. Tak ajak ke rumahku. Begitu dia membuka CPU-ku, dia lihat ada Bible, ada Al-Quran. Dia bingung. Bible, Al-Quran bermacam versi. Memang tak bikin ini. Bible, Al-Quran, ini berserakan. Ini. Supaya orang datang bebas dia mau bicara apa. Bible, ini Al-Quran, ini terjemahan siapa, ini tafsir siapa, ini perjanjian lama, perjanjian baru, nih terbitan kapan, edisi revisi, nih itu bebas. Nah, dia kaget, akhirnya dia ngajak diskusi. Ya aku enak aja kan, karena kalau aku yang mendahului kan nggak enak. Akhirnya komputerku nggak diurusi, diskusi tentang siapa Yesus dari mulai asar sampai Isya, berapa jam itu, hitung sendiri. Akhirnya kepalanya dipegang gitu. Terus apa dia bilang? Pak, izinkan saya mendoakan Bapak. Oh silahkan. Terus istriku kan di sana gitu. Kami berdua di sini. Aku kan nggak ada kursi, jadi duduk di lantai di karpet gitu. Istriku tak panggil didoakan. Didoakan apa? Didoakan supaya aku sakit satu keluarga. Diginiin. Atas nama Yesus, berilah sakit penyakit segala macam gitu. Dan aku nggak marah. Aku silakan. Dan aku diam aja. Karena aku harus menghormati dia dong. Nggak boleh dia lagi serius, aku cekikian kan nggak santun. Apalagi aku tuan rumah. Aku hormati dia. Setelah selesai doa, selesai. Kamu tahu kenapa dia mendoakan aku sakit? Nanti akan dia doakan pakai atas nama Yesus. Jadi didoakan aku supaya sakit atas nama Yesus. Nanti kalau aku sakit dia doakan atas nama Yesus, aku disembuhkan. Gitu loh maksudnya dia. Dan aku tidak masalah, silakan saja. Akhirnya setelah malam terus dia izin pulang tuh. Orangnya baik orangnya. Graito dikasih duit 10.000, aku masih ingat. Ya. Dia sendiri pada saat itu dia ditelepon temannya mau pinjam duit, dia nggak punya duit. Jadi 10.000 itu duit yang ada dalam kantongnya dia. Itu dikasihkan Graito. Graito masih 1 tahunan lah ya, masih kecil. Jadi itu mukjizat seperti Kanjeng Nabi Isa atau Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Itu dulu, orang dulu itu begitu. Kita sekarang tidak butuh, sakit ya ke dokter, gitu loh. Rumah sakit banyak kok. Begitu juga membelah bulan, kita tidak butuh. Ada apanya bulan dibelah-belah? Aku kan fair ngomong. Aku berusaha fair sebagai akademis, tidak membedakan satu. Karena aku Islam, terus Islam begini-begini. Nggak, aku berusaha objektif bahwa kita itu berislam tidak butuh bulan terbelah. Jadi ini yang Kristen ini jangan
nuduh orang dikirain aku ini standar ganda. Enggak, aku sama memposisikannya dalam kerangka akademis. Nggak baik kalau standar ganda itu bukan orang yang akademis. Kita tidak butuh laut terbelah, kita tidak butuh orang berpenyakit kusta bisa sembuh, kita tidak butuh bulan terbelah. Itu kebutuhan umat-umat masa lalu ya karena kehidupannya masih seperti itu. Gitu loh. Antropologisnya dibaca, budayanya dibaca supaya otakmu itu terbuka, jangan goblok. Lalu yang kita butuhkan apa? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hadi Mawardi dari Garut. Yang kita butuhkan itu adalah ajarannya. Karena ajaran itulah yang akan menyelamatkan kita dari mulai tidak ada, diadakan, nanti tidak ada lagi alias mati. Di sana segala sesuatunya dipertanggungjawabkan. Tidak ada keselamatan di luar ajaran Allah. Tidak ada. Karena Allah yang bikin langit bumi, bikin kita hidup, bikin kita mati itu Allah semua. Dia otoritas full power. Maka siapapun yang hidup di luar ajaran Allah, dia akan celaka. Ajaran Allah itu apa namanya? Ketika zaman Bapak Abraham bernama Milata Abraham. Ketika di zaman Kanjeng Nabi Musa yang disebut Moses namanya Yahudi. Ketika zaman Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus namanya Nasrani, bukan Kristen. Kristen itu nanti di Antioquia. Kalau ini aja kamu nggak tahu, makanya Al-Quran tidak mau sebut Kristen, dia sebut Nasoro. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad yang kita bersolawat kepadanya, mendukung terhadap gerakan dakwanya dengan cara seperti ini, maka kita doakan para saudara-saudara kita yang bermurah hati yang bersolawat terhadap channel ini, semoga diberi balasan yang lebih baik lagi dan solawatnya menjadi catatan langit aman soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Karena mereka sudah mendukung channel ini sehingga kita tetap bisa lanjut berdiskusi, berdialog, belajar bareng. Ya, namanya apa? Islam. Jadi Milata Abraham atau Mila Abraham di Al-Quran kan ada ikuti Mila Abraham. Setelah itu Yahudi, setelah itu Nasrani, setelah itu sebagai pamungkas penutup Islam. Semua ini dinullah. Di luar dinullah, goiru dinullah tidak ada keselamatan. Itu sebetulnya mujizat. Makanya benar kata Bapak ini kagak bisa di masteri. Mau di masteri mana dinullah? Dengan Marxisme? Tidak bisa. Ayo kalian bikin ajaran. Tidak bisa. Untuk gampangnya aja itu karena ajaran itu termaktub dalam kitab suci ya Al-Quran itu. Ambil ya Al-Quran. Nggak usah kita aja. Ya. Di Al-Quran ini Islam itu tertuliskan. Makanya dia kan ngomong ini. Al-Quran sendiri ngomong. Kalau kamu ragu coba bikin satu surat saja dan ajak penolong-penolongmu selain Allah. Kamu ajak saja. Kalau kamu itu bisa penuhi tantangan itu, selesai sudah. Nggak perlu berkoar yang Al-Quran begini, yang Al-Quran begitu. Mbok cangkemmu jebol, nggak akan dilihat orang. Nggak akan didengar orang. Buktikan saja orang ini terbuka kok. Itu ada profesor, doktor, kafir-kafir itu banyak. Kumpulkan. Ahli sastra, ahli bahasa. Bikin satu ayat saja seperti Al-Quran. Ajak semua. Seluruh dunia. Itu terbuka mulai Islam ditawarkan abad keberapa? Abad ke-6, ke-7. Sampai sekarang detik ini 14-15 abad. Tidak satu pun bisa memenuhi tantangan itu. Kok ada kelas coro-coro mengkritik Al-Quran? Kalau nggak goblok 7 turunan, mana ada? Orang gampang kok dia sendiri membuka diri. Nggak usah banyak nyocot. Sudah bikin satu ayat. Bisa. Kan ternyata nggak bisa sampai sekarang. Karena apa? Itulah mukjizatnya itu di sini. Ajarannya itu di sini. Itulah. Dulu di sini. Gitu loh. Sekarang di sini. Karena apa? Tidak estafet. Ini sulit kalau tidak paham tentang Abrahamic faith. Ada abrogasi. Ayo, kalau sana deh. Jadi benar apa yang dikatakan Bapak kita ini, seperti yang aku sampaikan. Mukjizatnya itu di ajaran. Nah, kalau ada sekarang masih tanya mukjizat. Itu salah lahir. Harusnya lahirnya di zaman batu. Gitu.
karena kita tidak butuh seperti itu. Itu kebutuhan umat masa lalu gitu loh. Jadi kalau dikasih tahu itu jangan keburu-buru a priori gitu. Karena aku sudah fair mengatakan semua aku dudukkan yang sama, Yahudi, Nasrani, Islam. Jangan ada kecemburuan bahwa aku hanya ingin berbicara dengan cara standar ganda. Enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berikutnya ya. Terima kasih untuk Bapak Adimawati yang ada di Garut ya. Salam Islam rasional juga, salam untuk keluarga di Garut. Jadi benar Pak, mukjizatnya itu ya ajarannya itu. Ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir menyimak kajiannya. Semoga sehat selalu Gus dan mudah memperoleh rezeki. Terima kasih atas doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk Kang Mas Isdianto bersama keluarga di Sidamanik. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Nanang Turki. Turki hadir. Dongaku muga-muga JM lan keluarga tansah pinaringan sehat lan gangsal rezekine. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Kang Mas atau Sam Nanang Turki. Semoga kebaikan doamu juga tercerahkan untuk bersama keluarga di Turen. Turen itu Malang sisi selatan ya. Berikutnya Kang Mas kita yang punya Tulungagung, Naryo Endri. Tulungagung nyimak ngaji Gus. Semoga rezeki ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam juga untuk keluarga di Tulungagung ya. Jangan lupa satu waktu siapkan ayam lodoh untuk Gus Beti. Kalian kalau main ke Tulungagung, khususnya yang lidah-lidah Sumatera ya, seperti aku yang doyan pedas, kalau masuk warung minta ada menu ayam lodoh nggak? Itu ayam lodoh itu ayam itu utuh satu ekor itu dikasih kuah, kasih santan, lomboknya itu nggak digiling, lomboknya itu dibiarin itu dicemplungin. Jadi kalau dikunyah di mulut itu sensasinya itu subhanallah ya. Untuk mereka yang doyan lombok tapi ya. Oke. Tenun. Kemudian saudara kita Kang Mas Kasara Kids, ini Bapak dosen kita dalam hal musik ya. Beliaunya guru les privat musik khususnya piano. Dan jari jemarinya menari dari tuts ke tuts ya. Dengan lentingan-lentingan yang begitu apik ya, harmonisasinya bagus dan terima kasih aku pernah dibikinkan sebuah aransemen ya. Matur nuwun. Terima kasih untuk Kang Kasara Kids. Komentarnya, kajian yang menarik, pembahasan yang tajam, dikupas dengan ilmiah. Oke. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Jakarta. Berikutnya Kang Mas Irfan Al-Akbar. Ini jago bendungan. Konsili Nijia 325 Masehi sedang Quran Surat Al-Ma'idah turun di Madinah 613 Masehi. Sehingga kedua peristiwa itu jauh secara waktu dan jaraknya. Akan tetapi memang Quran Surat Al-Ma'idah tersebut memang menjawab persoalan terhadap pagan Arab di sana. Juga tauhid kaum Kristen dan Yahudi Arab yang mendiami wilayah Madinah dan sekitarnya yang telah ada sebelum kedatangan Islam. Dan jika kemenangan dari Konsili Nijia 325 itu adalah ajaran Athanasius, maka 300 kemudian bisa jadi yang dianut Kristen Madinah adalah Kristen aliran Athanasian. Ya. Jadi Athanasian itu artinya pengikut Athanasius, akhiran an itu pengikut seperti Kristian. Sebetulnya Kristi dapat akhiran an itu artinya pengikut. Menjadi Kristian, menjadi Kristen, enaknya ngomong gitu ya. Kerinci Jambi masih menyimak sambil menikmati makan malam. Waduh, mantap sekali. Semoga menjadi makan malam yang barokah dan terima kasih konklusi ya, bisa dikatakan konklusi dari Kang Mas Irfan Al-Akbar. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selamat mucio selamat saking Gusti Allah Agung. Di mana sedang melaksanakan tugas-tugas berat dalam sebuah pembangunan bendungan ya. Karena kalau kami orang teknik dulu ada
mata kuliah keselamatan kerja. Artinya supaya dalam kerja itu kita selamat, jangan sampai ada kecelakaan gitu ya. Oke, untuk Kang Mas Irfan Akbar semoga selamat ya dalam lindungan Gusti Allah Kang Maha Agung. Matur nuwun nuwun atas konklusinya. Berikutnya Kang Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Abon hadir, izin nyimak dan sehat selalu Tuan Guru. Amin. Oke, terima kasih Kang Mas Halim Rais. Salam untuk keluarga di Ambon dan teman-teman di Ambon. Monggo diajak bareng-bareng ngaji bareng di channelnya Gus Beti di sini ya. Ada 10 teman kamu ajak, 2 aja yang mau atau 1 itu sudah alhamdulillah. Ya. Oke. Berikutnya soleha kita Gispati Palu. Nyimak Tuan Guru selalu always dan always selalu. Salam Isra. Salam Isra untukmu dan salam juga untuk keluarga di Palu ya. Soleha kita dari Palu. Kemudian Kang Mas Edi Rahayu ini dari mana ya? Oh, Kisaran, lupa aku, Kisaran. Kang Mas, tahun 70-an itu ada grup musik bagus loh dari Kisaran, namanya Gunung Para. Nggak tahu sampai kelahiran tahun berapa, kopi nggak tentang cerita itu. Ini teman-teman supaya tahu ya, di sana itu ada perkebunan karet, itu buah karet itu namanya para. Ya. Bukan ara, kalau ara kan pohon yang dikutuk. Yang tidak berbuah ketika Yesus lapar akhirnya marah-marah itu. Ya, bukan ara, para. Ya. Para, ya. Pita pakai P, pita. Pita Alfa Romeo Alfa, para gitu. Ya. Di sana ada grup musik dulu itu. Kami di sana kan berkolaborasi dengan orang Melayu ya, ada dangdutnya, dangdut Melayu, ada popnya. Popnya dulu masih top-topnya itu apa dari Tanah Batak itu The Mercies. Vokalisnya subhanallah Charles Hutagalung. Usah kau kenang lagi sayang, kisah yang telah lalu. Itu lagunya, nggak tahu Kang Mas Edi Rahayu tahu nggak itu ya? Itu dari Kisaran sana kan masuk ke sana. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di Kisaran. Oke, berikutnya yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono, matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Isyarat Hati. Bagus sekali ya namanya ya, Isyarat Hati. Ini beliaunya mu'alaf tahun 94 ya, masih kopi aja sekarang. Nggak tahu sekarang sudah berapa tahun ya, 2022 ya. Sekarang sudah 2022, aku ikut bahagia. Semoga sampai menutup mata tetap dalam iman Islam ya. Terima kasih ya. Komentarnya begini, Kalteng baru hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku punya barang kujual harganya sekian. Terus di nota pembelian harganya sekian. Misal dijual 100 di nota beli ya dalam kurung modal. 150 membantah data kan Bu ya. Sangat merugi. Mohon doanya Bu ya. Izinkan muridmu memakai kiasan dalam dakwah. Mohon maaf jika salah kata. Moga selalu Buyaku ya. Moga selalu sehat Buyaku. Salam mu'alaf 94. Oke, terima kasih untuk Isyarat Hati yang ada di Kalimantan Tengah. Salam untuk keluarga di sana. Ya. Maksudnya itu sudah tertera jelas notanya itu 100 ya. Tapi dibantah katanya 150. Itu sama dengan gini. Alkitab itu sudah jelas mengatakan Yesus itu anak Allah, tapi masih dibantah katanya Allah, gitu loh analoginya. Di sini ya, di sini kalau ini kita ibaratkan nota itu ya analoginya, Yesus itu anak Allah. Nggak pernah Yesus dikatakan Allah itu loh. Berarti kan membantah nota itu, gitu yang ini analoginya cerdas banget dari mu'alaf kita ini ya. Oke, terima kasih. Berikutnya yang punya Brebes Kang Nurkolis hadir nyimak. Salam Ubaru, salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih untukmu dan semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga
untuk keluarga Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Oke, matur nuwun. Kemudian soleha kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam yang ada di Surabaya. Salam untuk keluarga Surabaya nggih. Berikutnya di Mas Samse Semarang hadir mengaji, salam Ubaru dan Isra. Oke, salam kembali untukmu. Semoga selalu berpegang teguh kepada rasionalitas kita ya dalam memahami teks-teks suci, baik itu berupa kitab suci maupun hadis ya. Al-Qur'an itu harus dibaca dengan menggunakan kemampuan semaksimal mungkin logik akal yang kita terima, rasional yang kita terima sebagai pemberian Allah, supaya Allah nanti tidak tuntut kita gitu ya. Oke. Berikutnya ini senior junior kita ya, Rizal Wahyu Rembang, selalu hadir Gus. Terima kasih untukmu, dan sekarang nggak tahu sudah skripsi belum itu di Undip ya. Teman-temanmu di Undip satu kampus suruh ngaji ke sini, kasih tahu mahasiswa pakai otak dong kalau beragama, jangan pokoknya Kalau pokoknya itu satpam, itu pokoknya namanya juga satpam, memang tugasnya suruh begitu. Mau masuk kantor enggak boleh Pak. Kenapa? Sudah di atas jam 5. Loh kenapa enggak boleh? Pokoknya enggak boleh Pak, karena perintah dari bos begitu. Kalau sudah jam 5 sore enggak ada karyawan boleh masuk kantor. Padahal si karyawan mau ngambil kunci rumahnya ketinggalan di ruangan kantornya. Ketemu satpam yang model begini, pokoknya nggak boleh Pak. Ya, jadilah dia tidur di tempat temannya karena nggak masuk rumah, kuncinya ketinggalan. Nah itu satpam. Kalau kita orang-orang terdidik, berakademis, ya, dan orang-orang yang sadar lah akan dia sebagai manusia, itu beragama itu pakai rasio, bukan pakai dogma. Akalnya itu dipakai, gitu ya. Oke, nah, mahasiswa itu kan sebagai ikon, sebagai komunitas yang mengedepankan rasio. Ajak teman-temanmu satu kampus main ke sini ya. Terima kasih Mas Rizal Wahyu. Wah, ini selamat datang kembali setelah sekian lama terkungkung dengan kesibukan yang ada ya. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga juga di Demak. Ini soleha kita Rini Ibu guru kita komennya, Demak hadir Gus, baru nyimak Gus lagi op. Oke, matur nuwun dan salam untuk keluarga di Demak. Alhamdulillah ya, sudah bisa kumpul lagi bersama kita diskusi di sini. Oke, berikutnya Wahyu 72. Assalamualaikum, salam Isra, Brebes hadir nyimak Gus. Oke, salam Isra juga untukmu ya. Salam untuk keluarga di Brebes. Gurem and Rukem. Salah tulis loh Sam, KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Aku kaget. Ketoro nek mantan tukang tagih Bang Titil. Aku itu mau, itulah ya, makanya kalian juga harus perhatikan. Aku kadang-kadang apa yang aku omongkan dengan aku tulis itu nggak klop. Aku itu mau menulis KPR, Kisah Para Rasul, yang tertulis KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Aduh, ada aja. Untung ada ini teman kita satu ini, termasuk subhanallah ini. Dia teliti dia, ya, cerdas dia. Ini sebetulnya aku mau nulis kisah para rasul gitu loh. Mau nulis KPR, keliru KSP. Oke, terima kasih Sam. Sam itu panggilan kami arek Malang ya. Bahasanya prokomnya dibalik. Jadi itu Mas jadi Sam. Kawan jadi Nawak gitu ya. Oke. Matur nuwun, salam untuk keluarga, terutama selamat menemani bunda tercinta ya, dan semoga itu menjadi amal soleh bagimu, karena kita juga diperintahkan oleh Gusti Allah yang mau agung lewat nabinya agar kita merawat orang tua kita sampai nanti menutup mata ya, dan beliau ini subhanallah ya merawat bundanya ya, semoga selalu dalam keadaan damai dalam kasih sayang Gusti Allah ingkang mau agung. Matur nuwun Kang Sam Gurem and Rukem. Ketoro mantan tukang tagih, debt collector.
Musuhnya mbok-mbok, ibu-ibu. Waktu ditagih mana katanya mau bayar, nggak ada. Tukaran sama ibu-ibu, aduh levelnya jatuh dah. Nah, itulah yang namanya rentenir seperti itu. Oke, nunggu Sam, terima kasih. Berikutnya soleha kita Asila Mumu. Kalau aku sih nggak usah bertele-tele ya. Dari ayat ini aja sudah cukup sangat mudah untuk dimengerti. Maksud yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia itu apa? Maksudnya ayat ini ya. Itu soleha kita sudah menjelaskan dengan api ya. Nanti aku tinggal stressing aja ya, menekankan saja. Ya. Jadi kalau kita baca ini sudah jelas. Nggak katanya soleha kita dari Bogor, nggak perlu bertele-tele. Tapi kalau otak bebal karena sudah didogma ya sulit gitu. Makanya kebebalan itu harus dihilangkan dulu dengan cara taat terhadap Alkitab. Kalau nggak taat terhadap Alkitab sampai kapanpun nggak bisa. Karena dogma itu bertentangan dengan Alkitab. Seperti nota tadi, notanya 100.000 tapi diakui 150.000. Yang 50.000 cari kemenong. Oke, terima kasih soleha kita ya. Sila Mumu yang ada di Bogor ya. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison 3 jempol. Terima kasih untukmu Kang Mas ya. Ini ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Rasional 1 ya. Tulisannya mepet ke sini disampur Arubiun ya, atau gimana ini ya. Jadi agak sulit aku bacanya. Tahun 325 Tuhan oten Yesus maksudnya, Konsili Nikia. Tahun 381 Tuhannya 3 Roh Kudus, Konsili Konstantin. Tahun 431 Tuhannya 4 Bunda Allah Maria, Konsili Efesus. Jangan-jangan bakal nambah lagi tuh. Oh, dia bilang tentang konsili. Oke, terima kasih Kang Mas Rasional 1 ya. Kita tunggu saja apakah bakal nambah ataukah berkurang. Karena kalau kita lihat pertarungan di antara internal Kristen tentang teologi teosnya itu akhirnya muncul yang namanya Oneses itu ya. Oneses. Tapi walaupun satunya keliru itu. Ya. Satunya bukan Allah. Dari segi kuantitatif tuh sudah benar satu. Tapi dari segi personalnya siapa yang satu itu? Kan aku sudah jelaskan. Tauhid itu harus menjelaskan 2 dimensi. Siapa dan keberapa ya. Yang satu itu siapa? Siapa dan siapa itu berapa gitu ya. Oke, terima kasih Rasional 1. Berikutnya Jumat Wage. Pekalongan ikut hadir kajian. Matur nuwun Kang Mas. Jumat Wage. Kenapa enggak Jumat Kliwon? Karena lahirnya di hari Wage. Makanya namanya itu penggubah lagu Indonesia Raya Wage Rudolf Supratman. Jadi Jawa dan Belanda bercampur ya. Berikutnya Kang Mas Didi nyimak Gus. Oke, matur nuwun. Ada di Brebes juga ini ya, Kang Mas Didi ini teman dakwah di Facebook ini. Berikutnya di 99 saya hadir ya Gus. Oke. Terima kasih. Ya, kamu hadir ya. Tapi ngomong dong kamu dari mana? Lupa ingat aku. Ambilin tisu Bapak Kemudian Kang Mas Arif Muksin Tuban hadir. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Tuban. Kemudian Diman Nada Jember hadir. Kedua. Oh, tumben kedua kamu. Bisa di belakangnya siapa tadi yang dari junior kita ya dari Rembang itu Mas Rizal Wahyu, dia selalu number 1 itu. Oke. Itu sudah aku bacakan sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semuanya yang telah meluangkan waktu dan pikiran menuliskan menuliskan komentar ya. Sekarang kita masuk ke sini. Ya. Aku kasih guiding dulu. Dulu sudah aku kasih guiding ya. Tetapi kan tidak aku bikinkan bagan ya. Aku bikinkan bagan supaya
cerdas sehingga otakmu itu bisa terbantukan untuk memahaminya, ya. Karena bagan itu lebih simple untuk dipahami, ya. Sehingga kebebalan-kebebalan, kebodohan-kebodohanmu itu bisa kita selesaikan sehingga tidak bodoh lagi, ya. Aku sudah jelaskan dulu apa itu mukjizat, tapi belum aku bikinkan bagannya. Sekarang aku mau bikinkan. Mukjizat itu ya bukti Yesus bukan Allah. Nanti kita lihat di ayatnya. Yang tadi sama Mumu sudah dijelaskan, ya. Oke. Jadi, ya, mukjizat itu adalah, ya, sini ya, mukjizat. Gini lah tulisannya yang betul, ya. Sini jat, sini jat. Mukjizat itu adalah, ya, keadaan yang mustahil, ya. Keadaan yang mustahil. Mustahil, ya. Mustahil bagi siapa? Harus jelas ini. Bagi manusia. Ya. Ini harus jelas. Kalau enggak bisa goblok kamu. Maksudnya apa? Mukjizat itu stressing pointnya itu ke manusia. Kan aku sudah ceritakan bolak-balik. Mukjizat itu manusia yang minta. Karena kerangka kebudayaan saat itu belum semodern sekarang. Masih budaya zaman batu. Manusia itu minta tanda-tanda. Hei kamu manusia, kamu ngaku-ngaku utusan Allah, coba kasih aku tanda. Itu loh. Maka saat itu supaya orang-orang percaya, dia harus melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan bagi siapa? Bagi manusia. Kon nek ngene gak ero goblokmu, mbok sampai 10 tahun ya goblok terus kamu. Sampai kiamat, sampai saah goblok terus. Aku ulangi, mukjizat apa sih? Keadaan yang mustahil bagi siapa? Bagi manusia. Karena antropologisnya begitu. Bismillah. Tinjauan budayanya begitu. Ya. Sudah berapa lama, Le? Ya. Aduh. Aku selesaikan sini ya. Kita bikin 2 seri nanti ya. Jadi 3 nanti seri di 4 Le nanti tamatnya ya. Aku nggak enak sama teman-teman kok terlalu panjang. Aku selesaikan sini, kita nanti masuk ayatnya di yang kedua. Terus paham ya? Ini berlakunya stressing pointnya kepada siapa? Manusia. Nih, sampai aku belain gini supaya otakmu encer. Ya. Kemudian, ya, mukjizat itu bisa dari 2. Ya. Ada yang kita sebut gampangannya ini ya, ini bahasa aku supaya gampang. Itu aliran putih. Ada aliran hitam. Ya, bisa. Kalau aliran putih, kemampuan itu dari kuasa terang. Nah, ini supaya aku menggunakan bahasa supaya gampang kalian tahu aja. Ini ya, ini sandarannya itu kuasa terang. Ini sandarannya pada kuasa gelap. Gitu loh, ya. Oke. Jadi bisa dilakukan. Dia tinggal bersandar kemana? Bisa aliran putih itu bersandarkan kepada kuasa terang. Sedangkan yang hitam itu kuasa gelap. Nah. Oke, sudah sampai di sini. Nah, nanti ini terbagi 2 lagi. Gini, ya. Kalau dia jatuh kepada utusan-utusan Allah atau kanjeng Nabi,
Ya. Kalau dia dilakukan oleh kanjeng Nabi itu, ya, itulah yang disebut mukjizat. Kalau yang melakukan itu orang-orang soleh, ya, soleh, itulah yang disebut karomah. Dan ini semua dilakukan atas dasar kedekatan kepada Allah Wasatalam. Ini ada peran Allah di sini. Lain kalau ini. Jadi kalau kita lihat ada tukang sulap, tukang sihir, tukang tetek bengek segala macam, tukang gendam. Tukang gendam, itu di sini itu kelompoknya. Dan ini tidak perlu kita bicarakan. Ya, jadi sudah jelas ya. Mukjizat itu yang ada pada kanjeng Nabi. Sebetulnya sama-sama sih, sama-sama mustahil orang umum bisa melakukan. Kalau jatuh pada kanjeng Nabi itu namanya mukjizat. Kalau kepada orang-orang soleh namanya karomah. Ini kalau nggak salah aku baca sekilas soleha kita dari Demak sudah menjelaskan. Ya. Oke. Sudah aku jelaskan ya. Intinya bahwa mukjizat itu adalah keadaan yang mustahil bagi manusia. Ya. Jadi objeknya tetap manusia. Karena tinjauan antropologis budayanya seperti itu. Manusia yang bukan nabi menuntut manusia yang mengaku sebagai nabi untuk melakukan sesuatu yang mustahil mereka lakukan. Bisa. Gitu loh ya. Oke. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan di seri keempat ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Oke. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah ya, dapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Jaga Islam, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga imanmu menjadi milikmu yang paling dalam, tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Oke, sampai ketemu di seri yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.